Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari Sel dan jaringan tumbuhan. Memiliki fungsi mengontrol kegiatan sel-sel lain. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi untuk menghasilkan energi. Vakuola berfungsi menyimpan zat yang penting bagi sel. Vakuola juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sisa metabolisme atau limbah. Sitoplasma berfungsi sebagai pelarut untuk semua protein dan senyawa di dalam sel. Memberi bentuk pada sel, menjaga tekanan turgor dan melindungi sel dari tekanan mekanis. Membantu tumbuhan berdiri tegak karena sifatnya kaku. Retikulum endoplasma berfungsi untuk memproses dan memindahkan molekul yang dihasilkan oleh sel, baik ke dalam maupun keluar sel. Lisosom berfungsi menghancurkan diri sendiri dengan melepaskan semua enzim yang ada pada lisosom. Aparatus Golgi berfungsi melepaskan sekresi pada permukaan sel dan membantu proses pembentukan dinding sel tumbuhan. Berfungsi mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel. Macam-macam jaringan pada tumbuhan. Jaringan meristem berfungsi sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar diameter batang atau akar ada tanaman. Jaringan epidermis berfungsi melindungi bagian dalam organ sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pengaruh keadaan di luar organ. Jaringan parenkim berfungsi sebagai tempat fotosintesis untuk menyimpan makanan dan air, dan sebagainya. Jaringan pengangkut. Jaringan silam berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, sedangkan jaringan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Jaringan kolenkim sebagai jaringan penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Berfungsi sebagai penguat tumbuhan yang terdiri atas sel-sel mati. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang sel dan jaringan tumbuhan?